Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Bang Jai. Bersama Ngojai. Ngobrol bareng dengan Bang Jai. Oke, kayaknya kalau ngobrol, kalau nggak ada kopi, nggak enak ini ya? Ya emang benar, Pak, benar. Ya, yang gimana kalau kita pesan kopi dulu nih? Dari tadi gue tunggu-tunggu ini. Kopi dong, kopi hitam biasa nggak diaduk. Kita Pak, satu Pak. Yang malam-malam begini kan, kalau ngomongin masalah lingkungan enak ini. Ya kan? Iya benar, Pak. Daripada gibah ya. Dikit lah, gibah. Tapi ada gibah syariah namanya, Pak. Iya. Ngomong ini yang baik-baik aja gitu. Sambil nunggu kopi mateng nih, ya kan? Ngerokok enak kali ya? Rokok. Oh, kodul dah. Ini ada sponsornya nggak nih rokok nih? Sementara jangan pakai rokok. Ya, kayaknya ntar juga ada endorse nih. Kopinya Pak ini jangan pakai lama lah. Kompornya nggak ada. Saya nggak usah ditambah gula, sesuai gula yang ada aja. Ya. Biasanya ada kopi hitam. Saya mah biasa nggak diaduk kopi, soalnya udah manis Pak. Kopinya kopi nyata aja, jangan kopi goit. Nih ngomong-ngomong, Pak. Kalau nggak salah kita kayaknya masa jabatan R mau habis nih, Pak ini. Gimana ya kita nih? Kalau masa jabatan KRW-an mah lagi nunggu orang desa nih. Ngomong-ngomong sih kayaknya mah habis lebaran kayaknya. Tapi kalau memang habis lebaran tidak ada jawaban, tidak ada kepastian, udah kita sergakan aja buat bikin kepanitiaan. Sekaligus dengan KRT-an yang udah pada habis. Iya, gitu. udah napin 5 tahun lah ya gitu kan. Nah ini kan kebetulan banyak tokoh nih, warga masyarakat juga nih kan, biar pada tahu gitu kan, kita ntar lagi mau habis gitu kan. Cuma kan tetap aja review ke belakang nih, Wek, gitu kan. Apa sih yang udah kita kerjain gitu kan, 5 tahun ke belakang ini kan. Iya. Ya biar masyarakat juga pada paham nih gitu kan. Barangkali nih yang mau ngelanjutinnya bisa lebih baik gitu kan. Bahkan mungkin bisa membangun lingkungan lagi gitu kan. Apalagi kita ini udah pasca pemilu kan. Banyak dewan kita yang pada jadi gitu kan. Harapannya kan bisa nitip aspirasi-aspirasi gitu kan. Ya kalau bicara lingkungan malah alhamdulillah semenjak menjabat sebagai KRW-an yang selama ini kita jalanin, kalau secara pembangunan ya alhamdulillah berdasarkan daripada kerjasama warga masyarakat, KRW-an dan KRT-an berikut dengan pemerintah desa yang dibawa aspirasi oleh dewan kita, ya kan? Alhamdulillah kalau pembangunan mah dari ya ente tau lah, dari jalingnya, PJU-nya, drainasenya luar biasa lah. Ya alhamdulillah juga Pak Dewan Nyumarno tahun ini insya Allah suara terbanyak Kabupaten Bekasi. Oh iya, alhamdulillah itu kan berkat dukungan masyarakat juga nih. Berapa periode, RW? Berapa periode? Saya? Satu periode. Baru satu. Enaknya gimana, Pak? 3 periode. Wah iya ya. Kenapa nggak dilanjut? Lanjut ini. Kayak dewan. Oh, ini keluar masyarakat ya, usulan masyarakat gitu ya. Lanjut ya, mau ya? Siap ya? Insya Allah kalau buat kebaikan mah kita mau gimana warga aja. Oke, siap. Warganya masih oke, ayo. Lagi dong, nggak oke ya kita mengikut. Jawabannya gue udah kayak dewan ya. Mirip ya? Aduh, ampun, Tidaknya kan ya. kita sudah ada semacam jaringan nih kan, ada kedekatan dengan dewan gitu kan. Yang udah jelas nih dewan kita terbukti lah gitu kan. Banyak pembangunan melalui aspirasi dia gitu kan. Jadi kita nggak susah-susah amat nih ngajuin pembangunan buat lingkungan kan gitu. Ya barangkali gitu kan, kalau emang ada niatan melanjut, nah kita support lagi ya Pak ya, bener nggak? Betul. Iya. Ada yang lebih baik, teruskan, ya kan? Daripada kita pilih yang baru, belum kelihatan. Yang udah ada bagus, tinggal dipoles, dilanjutkan. Ini pengalaman dari RT Tangerang ini. Bagus nih RT. Kalau nggak naik lagi ntar keputusan sepi, Pak.
Hah? Agustus tapi? Lah iyalah, nggak ada acara lagi. Masalahnya beliau udah siap-siap lagi nyimpen reklame spanduk. Lagi gitu kan. Langganan Bapak ini mah. Kok kalau ada yang butuh minta aja Pak Paidi gitu. Ya mudah-mudahan niatan kita bisa berjalan nih gitu kan. Amin. Kalau emang RW siap lanjut, ya kita juga support nih gitu Ayo, kan di mendukung belakangnya 100%. gitu kan. Insya Allah. Cuman ya tetap prosedural dijalanin nih. Kalau memang batasannya 5 tahun kita harus selesai gitu kan, tetap kita adakan pemilihan. Gitu kan. Siapapun nanti yang berminat, ya ayo gitu kan kita Monggo. berkompetisi. Gitu. Ini kan demokrasi. Demokrasi gitu kan, nggak ada Jangan 8 tahun otoriter. lagi. Cukup lurah aja kalau 8 tahun itu. 9 lurah, 9 ya. 9 tahun loh. Delapan. Ini kan sebetulnya memberi kesempatan Pak Sekjen juga, kayaknya mau nyalon jadi RW juga. Biasanya kan tandem. Saya Nah, sudah itu pernah bisa. nyalon RW. Oh, jangan sampai jadi oposisi. Yang udah pernah mah jangan dilakuin lagi, bosen gitu. Udah pernah lah nyalon. Cuman kalau saya pribadi, jujur gitu kan, kerjasama bareng Pak RW Jajang gitu kan, alhamdulillah nih banyak pengalaman kan. Ya banyak ini aja juga lah, istilahnya pengetahuan baru kita bisa belajar dengan beliau gitu kan. Bagaimana cara beliau memimpin gitu kan. Makanya lebih baik kita support gitu kan. Beliau yang sudah terbukti nih 5 tahun ke belakang ini, ya bisa dilihatlah pembangunan kan. Walaupun mungkin ada campur tangan dewan, pemerintah desa atau yang lain, tetap kan namanya RW itu perantara gitu kan. Nah beliau inilah yang sanggup gitu kan menjembatani gitu kan aspirasi warganya gitu. Itu pribadi saya gitu. Ya mungkin bapak-bapak juga ada pendapat lain kan, enak bisa disampaikan gitu. Biar RW kita ini, oh ternyata ada apresiasi nih gitu kan dari warga gitu. Ya, jadi apa dari RT pertama sampai ke-4 ya, ke-5 yang baru jalan kan. Waduh, Ono lagi ngomong no. Baru jalan. Kasihan Ono, nggak lihat mukanya. Enggak biarin. Wah, udah biarin. Ini Pak Paidi kita close biar nanti penasaran mana sih yang Pak Paidi gitu. Oh iya. Karena kan di warung beliau nih. Penasaran dengan Pak Paidi, mampir ke warung Pak Iya. Paidi. Ini namanya obrolan warung kopi. Marco. Tapi yang pasti kalau sama RW itu satu ilmunya. Ah. Ilmu yakin. Betul, benar. Ainul yakin. Yang penting yakin aja dulu dah. Betul, betul. Duit cari. Jalan Rencana, dulu ya. Cari. Ya intinya di dalam suka duka ya pasti ada lah. Di dalam ngurus warga masyarakat, apalagi yang namanya di lingkungan kita ini kemajemukan lah. Banyak istilah kata dari mana kumpul semua ke perumahan. Ya memang luar biasa secara ngurus gitu kan. Tapi dengan adanya kerjasama antara pengurus ke RT-an gitu kan dan ke RW-an, ya alhamdulillah setiap ada acara apapun karena kita bekerja sama dengan baik, jadi lancar-lancar aja acara. Betul, betul. Gitu. Ya selain lancar juga ya tetap ya finansial memang kudu ngedukung juga. Nah itu salah satu saya support Bapak Jajang nih jadi RW kan, berani tekor. Ya. Bukan berani tekor. Mas Bogor. Intinya mah kan tetap aja digantiin. Itu yang penting acara jalan itu kan. Ya di muka sih. Ilmu warga humor, ya. warga senang gitu kan. Betul, itu kan. Walaupun ada yang enggak ya, Nah, ada juga kali. Dia pakai senangnya lah. itu mah abaikan aja gitu kan. Kalau masalah ada yang mengganggu atau misalkan tidak setuju dengan RW, itu mah biasa kerikil-kerikil kecil. Jadi itu yang mesti dicentil-centil. Mungkin Disakuin bukan, aja beres Poin ya. aja, Be. mungkin bukan mengganggu kali Pak. Ya yang namanya di kepemimpinan ada yang suka, ada yang juga oh itu wajar. Benar. Ada yang suka, oke, nggak masalah gitu. Jadi kalau kepemimpinan cuma gitu-gitu lurus-lurus aja kayaknya kurang asik juga gitu. Ya, Emang harus ada Ada tantangannya, emang iya. harus ada oposisi ya. Harus ada oposisi. Buat mengingatkan. Kalau bakso itu udah ada bumbu, ada cukanya dikit, biar perih, enak jadinya, ada asam-asamnya dikit gitu. Kalau manis-manis terus ntar gula jadinya. Diabetes. Diabetes kan. Gak enak juga ya. Iya. Insya Allah gitu kan, tim mah udah solid kan, ada Mas Bowo nih kan, tim pembangunan yang luar biasa gitu kan, proposal apa aja udah masuk semua gitu kan. Ini Gitu. Pak RW mau nanya nih, keluh kesah Pak RW selama menjabat
satu periode ini itu apa sih? Kalau bukan tekor, jadi gini, intinya gini. Di dalam memimpin di warga khususnya di RW 011 itu, ya tadi saya bilang duka cita lah ya, ada. Cuman saya ngerasain hal yang kerjasama baik dengan warga tuh pada saat itu pemilihan aja, pemilihan. Pesta demokrasi Ya, kemarin. pesta demokrasi kemarin. Jadi saya ngerasa walaupun ini demokrasi, saya berharap kemarin Dewan kita, Pak Dewan Yumarno tuh pada saat hajat beliau gitu kan, kompetisi, seharusnya warga kita di sini tuh Sadar. bukan sadar, Pak, istilahnya paham dah, ngerti bahwa Ayo, sadar. wilayah kita dibangun gitu kan, walaupun itu memang berdasarkan proposal pengajuan kita bekerja sama dengan pihak desa gitu kan, dan warga kita mengajukan proposal kepada Dewan. Pak Dewan perantara gitu loh, untuk menyerap aspirasi dari pemerintahan. Untuk apa? Untuk bisa direalisasikan di warga kita, di lingkungan kita, seperti jaling, PJU, drainase, sarana olahraga, itu banyak. Memang ada yang bilang, lah itu kan bukan duit Pak Dewan. Ya iyalah, itu duit pemerintah. Nah, tugas yang menyerap aspirasi itu adalah siapa? Ya Dewan. Lah kalau Dewan nyalurin aspirasi pakai duit pribadi, saya yakin nggak ada yang nyalek. Ya karena sebetulnya kan yang berperan itu kan warganya sendiri. Betul. Selama ini kalau warga nggak minta, memang ada dewan yang meneruskan kan? Nah, itu. Tuh, Nggak ibarat mungkin langsung ujuk-ujuk dari Pemda dinas langsung menyerahkan kan nggak mungkin. Iya. Kita juga yang selama ini minta, minta Betul. dibangunkan sornya, minta dibangunkan jalingnya, Ah. karena ada pengajuan kita melalui proposal itu. Betul. Dan ini pun alhamdulillah luar biasa campur tangan Mas Bowo juga, Ya. yang semua proposal ya kan diinput, ya kan diajukan, kawal. dikawal sampai benar-benar terrealisasi ya. Di lingkungan kita luar biasa lah. Intinya sinergis semua gitu kan, kerja tim di lingkungan ini luar biasa, udah kompak. Cuma gitu, kenapa pada saat hajat ada aja gitu, maksudnya orang yang oposisi, walaupun ya ini demokrasi, maksud saya kenapa sih nggak bisa kompak semua? Tapi nggak apa-apa. Hasil daripada pemilu kemarin ya, Permata Cikarang Timur luar biasa, 70% kita udah raih. 70% pun udah luar biasa lah intinya. Walaupun ada oposisi, segitu kita luar biasa lah. Masih ada solid, kompak gitu kan, dan rasa sadar dan hati nurani di wilayah kita masih ada. Ya sebetulnya kan keinginan itu kan keinginan warga sendiri sebetulnya. Dia pengen bagus, pengen baik, gitu kan. Tapi kok ternyata malah pas di hari hanya mereka lupa dengan keinginannya. Ya kan? Mungkin nggak semua kali ya, hanya separoh ya. Kadang-kadang ada begini Pak. Ya, Dalam pemilihan dewan kemarin tuh ada warga yang menginginkan untuk pribadinya, Kepentingan pribadi. kepentingan pribadi, gitu kan. Ya misalkan dia ikut gitu ke Pak RW, ya kan. Tapi buat pribadinya nggak ada, buat apa kan gitu. Istilahnya. Tapi sebenarnya Dewan Yumarno juga nggak nutup mata dengan yang itu, gitu kan. Betul. Ya siapa sih yang nggak ngerti kan begitu kan. Cuma uang 100.000, uang 200.000, uang 300.000 buat apa? Hanya cuma 5 tahun dipakai, diambil dibagi 5 tahun kan hasilnya. Betul. Tapi kalau pembangunan kan jelas nyata. Itu aja sih sebenarnya. Betul. Dan bisa dirasakan oleh warga masyarakat dalam jangka panjang. Nah ini Pak RW, kan kemarin itu kan udah kelihatan lah ya, yang abu-abu ada, ya kan, yang hitam-hitam ada gitu ya. Di kedepannya nih ya kan, mensiasati gitu kan, warga atau beberapa masyarakat yang agak susah nih kita ajak kerja bareng gitu kan, seperti apa nih mensiasati orang-orang seperti ini nih, supaya kita tuh kompak nih gitu. Oke. Ya paling salah satunya selain mensosialisasikan perihal pembangunan di wilayah kita, ya memang ada juga mungkin masyarakat yang kurang tersentuh. Yang namanya di lingkungan kita kadang lingkungan kerja ya mungkin kalau kita sih masih bisa nongkrong begini kan, ngobrol. Ya ini peran aktif dari KRT-nya juga seharusnya. Karena kita nih selaku pengurus KRW kan belum tentu kita bisa menyeluruh gitu kan, secara mensosialisasikan dewan yang sudah membangun di lingkungan kita. Ini harus ada peran aktif dari KRT-an yang memang bisa
gitu kan, secara pengenalan bahwa wilayah ini dibangun oleh Pak Dewan Jumarno, ya kan, yang sudah bekerja sama dengan KRT dan KRW-an, ini untuk lingkungan. Lingkungan itu siapa sih? Kan warga masyarakat sekitar. Iya. Nah, seharusnya warga masyarakat sekitar ini sudah paham dan menyadari itu gitu loh, bahwa selama ini lingkungan kita gitu kan atas dasar kerjasama yang baik. Apalagi kita tahu lah Pak Dewan Jumarno luar biasa ya, pembangunan di wilayah kita ini cukup luar biasa lah. Kalau kita hitung pembangunan ini sudah hampir ya 70-80% lah pembangunan di wilayah. Iya. Nah, harusnya ini ada yang memberitahukan atau mensosialisasikan ke warga masyarakatnya peran aktif siapa? RT. Betul. Mungkin itulah, mungkin ada peran aktif di KRT ya. Betul, karena selama ini kan sebetulnya kita udah mulai aktif ya dari selama ini. Kita sudah mengajak RT, pengurus, segala macam lah. Ini harusnya kan sudah ikut peran serta mungkin. Nah, ini memang perlu kita diskusikan lagi gitu loh. Apa yang menjadi kelemahan kita selama ini untuk menyampaikan ke rekan-rekan warga gitu. Tanpa menutup kemungkinan istilahnya ya warga ini punya hak gitu loh. Mau pro atau tidak kan gitu. Tapi hak kita juga untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan ini. Betul, gitu. setuju saya. Gak perlu kita paksakan juga gitu kan. Nyambung lagi ya. Paling tidak kan tahulah apa yang sudah di ini. Mungkin bisa jadi kebaikan ini bagi yang lain dinilai sebagai hal keburukan, bisa jadi juga kan. Kalau misalkan gini, ya untuk mensiasati warga, kan di setiap RT kan biasanya ada sukadarisan, ada persekumpulan warga, gitu kan. Nah sekali-sekali tuh dimasukin. Gitu. Iya. Boleh. Ngomong-ngomong, minum dulu Pak, minum. Kopi. Iya, Pak. Nah, kopi itu lah. Sangat. Iya itu Mas, kopi itu. Lah. Saya tadi mau buang hitam-hitamnya dulu. Paling tidak kan kalau masuk ke tubuh saya bisa jadi putih. Nyindir. Gampang. Kalau pengen putih mah, Apa tuh? kasih aja pemutih. Ini jangan abu-abu ya. Kalau orang sudah menyatakan sikap A, B, C, D, kita paling seneng. Tuh. Berarti kita tahu dia kemana, ya kan? Tapi kalau seandainya dia tidak bisa menyatakan sikap, masih abu-abu. Nah ini yang kurang asem nih. Oh, besok saya kasih bedak di tempat duduknya. Jadi ketika dia pindah duduk, saya tahu duduknya di mana nanti dia. Tuyul. Ini kalau orang begitu mana ya, acak ucluk baik. Kesini yes. Kesono oke. Kesini ayolah. Jadi nggak punya pendirian. Nah, emang ada warga kita yang begitu? Ya mungkin ada begitu mungkin. Nggak termasuk. Tapi kayaknya warga kita nggak ada yang begitu. Kalau warga itu negara sebelah. RW sebelah mungkin. belas sonoan. Kalau kita mah baik, warga kita mah baik-baik. Bye warga kita mah alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Kalem. Kalem kayak lembu. Ya memang kita ya secara pribadi emang nggak habis pikir kalau seandainya ada orang kayak gitu. Apa sih? Kalau secara penilaian saya cuma buat kepentingan pribadi kalau yang begitu. Bikin kaya juga kagak ya? Agak. Itu di kampung sebelah kok, Iya, maksudnya kalau ada seandainya. Kalau diceritain terus nanti kembali ke sini. Iya. Kampung kita jangan ditarik-tarik, biarin di kampung sebelah aja. Iya kampung sebelah. Begitu dah. Enggak. Pokoknya mah yang begitu ya ilah. Itu mah namanya nyari buat keuntungan dewek. Ini juga bikin konten-konten begini tujuannya apa Pak ini? Nih, kita nih ada maksud apa nih bikin video-video gini? Ya mungkin dalam hal perbincangan, ngobrol asik lah ya. Iya. Istilahnya ngobrol bareng Bang Jai. Ya mungkin secara edukasi. Itu ramai itunya, videonya itu viral mulu itu di TikTok, di Facebook gitu, ngojek gitu. Ini bagus juga nih RW ada kegiatan konten-konten gitu kan. Menjadi percontohan kayaknya ini. Kitanya bisa menyampaikan kayak semacam aspirasi untuk warga Yeah. ini kan. Seperti ini kan kita ngobrol gitu kan. Ya mungkin dengan adanya mungkin kalau bisa ngojay ya temanya bukan tema, namanya ngojay lah. Channelnya ya. Ngobrol bareng Bang Jai. Jadi gini. Ada kacang kulit apa ini? Ya, dia ngomongin kulit. Saya pengen lihat kulitnya itu lembut, hitam, putih. Ya, balik lagi aja dia ke situ. Kacang pula lupa kulitnya. Dulu kan kalau dijual kelinci itu kan ada 5.000, ada 100.000. Kayak isi amplop. Jangan dibahas apa ya. Kan jadi endorse ini. Ya, kagak ada kulitnya ini. Enaknya sama RW gini deh, nongkrong dikasih kopi, dikasih cemilan, coba. Biasa nyatet, Pak. Alhamdulillah. Luar biasa.
sebenarnya ini bisa jadi buat edukasi, Jen. Ya. Edukasi mungkin untuk warga masyarakat ketika ngurus sesuatu yang memang agak sulit, ini bisa kita publikasikan lewat konten ini Setuju, gitu. Ya mungkin ada edukasi mengenai cara pengurusan. Contoh lah, misalkan KTP, misalnya atau kakak nanti hubungin KRT-an atau dari KRW itu baru kita arahkan ke desa, dari situ baru kecamatan. Atau misalkan bahas-bahas mengenai hal-hal yang memang belum dipahami oleh warga apa nih, silakan dibuat laporan. Nah, nanti kita akan bahas lewat ini. Jadi bukan hanya personal saja yang ada kesulitan dan paham lewat informasi kita, tetapi dengan adanya ini konten begini, ini kan secara menyeluruh nih. Jadi cukup kita memberikan satu penjelasan, tetapi karena memang ini nanti akan di-share ke warga masyarakat, maka kita nggak perlu capek-capek ngejelasin gitu. Wah, bagus nih. Makanya warga RW 11 wajib subscribe ya. Ya. Channelnya apa tuh? Bang Jai Cikarang TV. Wah, jangan lupa tuh. Tulisannya ada di bawah biasanya tuh. Tanya gitu kan. Instagram ada ya, Pak. Harus tuh. Facebook ada. Media informasinya seperti ini kita. TikTok ada. Ya, dia promosi. Bakal viral ya, Pak ya. Ini adanya di YouTube apa tuh? YouTube. Oh YouTube. Nanti biasanya ada tulisannya tuh. Tim editornya udah siap. Oke, ngobrolan pada malam hari ini kita Ini belum tutup habis, Pak. penghujung Habis, acara lah, istilahnya di penghujung nih. Nanti kita lanjut di luar di luar ini acara. Oke, terima kasih semua para penonton setia Ngojai, ngobrol Bang Jai. Mudah-mudahan ajang ngobrol pada malam hari ini bisa ada manfaat buat warga masyarakat, khususnya umumnya buat para pecinta lingkungan. Oke, jumpa lagi nanti season yang berikutnya. Kita akan ngobrol-ngobrol yang lain ya, di luar daripada acara pada malam hari ini. Oke, terima kasih semuanya. Ngobrol bareng Bang Jai.